Gede Ari Astina alias Jering SID dituntut pidana 3 tahun penjara. Jaksa penuntut umum menyatakan Jering terbukti bersalah dan meresahkan masyarakat. Dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Denpasar Selasa siang, jaksa penuntut umum yang dipimpin oleh Otong Hendra Rahayu menyebutkan ada 3 hal yang memberatkan terdakwa Gede Ari Astina alias Jering. Di antaranya adalah terdakwa tidak menyesali perbuatannya, pernah meninggalkan persidangan atau walk out, dan pernyataan terdakwa telah melukai perasaan masyarakat dan para dokter yang tergabung dalam Ikatan Dokter Indonesia. Untuk itu, jaksa menuntut terdakwa dengan pasal 28 ayat 2 junto pasal 45 tentang transaksi elektronik. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Gede Ari Astina alias Jering dengan pidana penjara selama 3 tahun dan denda sebesar 10 juta subsidiar 3 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap berada dalam tahanan. Ditemani istrinya Nola Alexandra, Jering mempertanyakan dan meminta pihak yang berniat memenjarakan dirinya untuk hadir dalam persidangan. Dari ID pusat, ID Bali nggak ada yang ingin menjarakan saya. Siapa yang pesan sebenarnya? Datang kalian ke sidang. Dalam sidang kali ini, 150 personil TNI, Polri, Satpol PP, dan Disub Provinsi Bali mengamankan jalannya sidang. Sidang dilanjutkan pekan depan dengan agenda pembelaan terdakwa. Dari Denpasar, Bali, Muhammad Muhyiddin, iNews melaporkan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita berbincang dengan kuasa hukum Jering, Iwayan Suwardana. Selamat siang, Pak Wayan. Selamat siang, Mas. Baik, Pak Wayan, ada satu poin Jering yang dia protes, yaitu ID Bali dan juga ID Pusat tidak ada yang pernah datang. Memang selama sidang, apakah memang ID Bali dan juga Pusat memberikan alasan kenapa mereka tidak datang, Pak? Bukan, mungkin itu agak misleading ya. Kalau begini, dari statement Jering itu yang dimaksud itu adalah ID Bali-nya itu datang di persidangan, bahkan ada menjadi saksi, ada ketua ID Bali, ada sekretaris, kemudian ada ketua cabang Denpasar kalau nggak salah. Itu memberikan kesaksian dan kemudian menyatakan bahwa ya tidak ingin memenjarakan Jering. Tapi yang tidak pernah datang itu kan ID Pusat. Nah, ID Pusat ini tidak pernah hadir dan itu sedang kami pertanyakan beberapa kali dalam persidangan, karena menurut kami korban dalam perkara ini harusnya ID Pusat, bukan ID Bali sebagai entitas hukum. Nah, kemudian kalau dari statement Jering, kalau yang saya tidak salah tangkap dan interpretasi, Jering karena ID Pusat atau PBID di beberapa kesempatan menyatakan tidak ingin memenjarakan Jering, kemudian ID Bali juga di depan persidangan menyatakan tidak ingin memenjarakan Jering. Pertanyaannya, siapa sebetulnya ingin memenjarakan Jering begitu? Sehingga kalau ada orang-orang di luar mereka yang ingin memenjarakan Jering, itu yang kemudian Jering tantang untuk tunjukkan dirinya gitu. Baik, Pak Wayan, lalu bagaimana tanggapan Anda sebagai kuasa hukum dengan 3 tahun penjara ini? Tuntutan jaksa penuntut umum kami nilai ini tuntutan yang tidak berdasar hukum dan manipulatif, bahkan cenderung ini adalah tuntutan yang sesat, ya sesat hukum, karena argumentasinya sebetulnya memang argumentasi yang menabrak hukum acara gitu. Salah satu yang kami tangkap dari uraian jaksa kemarin, satu-satunya yang pembuktian unsur yang paling kuat diambil oleh jaksa penuntut umum adalah dari unsur pemaknaan bahasa, dan yang kemudian mereka kutip di dalam surat tuntutannya itu adalah keterangan dari ahli bahasa Wahyu Aji Wibowo. Nah, problemnya adalah di dalam surat tuntutan jaksa itu yang dikutip dari keterangan ahli bahasa Wahyu Aji Wibowo yang dihadirkan oleh pihak jaksa itu di persidangan bukan keterangan di depan persidangan, tetapi yang dikutip untuk membuktikan bahwa Jering bersalah itu adalah justru keterangan ahli bahasa Wahyu Aji Wibowo yang disampaikan di BAP polisi, dan itu sebetulnya tidak benar karena bertentangan dengan pasal 186 KUHP. Dan kemudian parahnya, untuk melegitimasi tuntutan yang tinggi, jaksa
mengkualifikasi keterangan ahli di BAP polisi sebagai alat bukti surat. Itu bertentangan lagi dengan pasal 187 Baik. KUHP. Makanya kemudian kami menilai ini tuntutan sesat gitu. Baik, Pak Wayan, tadi ada beberapa poin yang juga memberatkan Jering, salah satunya tidak menyesal, lalu juga pernah walk out. Itu bagaimana Pak nantinya? Apakah akan melakukan pembelaan? Ya tentu saja pembelaannya dari seluruh materi surat tuntutan, unsur-unsur pembuktian mereka. Terus yang kemudian konsen kami juga tentu dasar dari tuntutan 3 tahun itu. Hal yang memberatkan misalkan, justru kami pertanyakan, walk out-nya Jering atau keluar dari persidangan itu untuk menegakkan hukum acara. Dan itu diizinkan, dikabulkan oleh ketua majelis waktu itu. Jadi itu kok bisa memberatkan orang diizinkan oleh ketua majelis. Yang kedua, postingan Jering dianggap meresahkan masyarakat. Loh, Jering itu mengartikulasikan keresahan masyarakat, disuarakan oleh Jering sebagai orang ketiga, mempertanyakan sebuah kebijakan atau sikap dari organisasi yang bisa mengubah kebijakan. Kalau kemudian kita lihat dengan cara sederhana, misalkan survei gitu, postingan Jering itu banyak di-like, kemudian itu banyak yang like, maka itu kemudian secara kuantitas menunjukkan dia banyak didukung. Lalu bagaimana kemudian meresahkan masyarakat? Itu klaim menurut kami, klaim dari jaksa. Yang berikutnya dianggap Jering dianggap melukai perasaan dokter seluruh Indonesia. Itu lagi-lagi klaim. Karena di depan persidangan ketika saksi fakta dari ID ditanyakan apakah postingan ini melemahkan Anda sebagai dokter, mereka nggak bisa jawab. Kemudian melukai perasaan seluruh dokter Indonesia itu klaim karena banyak dokter yang memberikan dukungan juga ke Jering di inbox gitu. Baik. Dan menurut kami itu klaim kan tidak ada dasarnya, tidak ada basis datanya. Baik, terima kasih Pak Iwayan Suwardana telah bergabung bersama kami. Kita nantikan bagaimana nanti sidang untuk pembelaan yang diadakan pekan depan.